Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita mulai kajian tafsir kita pada kesempatan kali ini. Namun ada satu hal yang perlu kita tegaskan, walaupun namanya kajian tafsir, pemateri dalam kesempatan ini saya bukan ahli tafsir. Pemateri dalam kesempatan ini hanya mengumpulkan dan menyusun beberapa pendapat-pendapat ahli tafsir yang nanti akan pemateri sampaikan apa yang pemateri kumpulkan. Nah, judul kita, tema kita pada kesempatan ini adalah berbagai term anak dalam Al-Quran dan maknanya dalam pengasuhan. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan beberapa lafaz yang makna dari lafaz-lafaz tersebut mengacu kepada anak. Jadi ada beberapa lafaz dalam Al-Quran yang lafaz-lafaz tersebut kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bermakna anak. Nah, dalam kesempatan ini kita ingin berusaha untuk mengkaji apa makna dari lafaz-lafaz tersebut. Nah, namun sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan tafsir, ada baiknya kita mengenal istilah dari ungkapan-ungkapan tersebut. Jadi nanti dalam bahasa Arab itu kita akan mengenal hubungan antara suatu lafaz dengan lafaz yang lain. Nah, jadi ketika kita belajar bahasa Arab, bagi yang mempelajari bahasa Arab, maka di sana ada 4 hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Ada hubungan yang kita sebut dengan ishtirak atau mushtarak. Ada juga hubungan yang kita sebut dengan istilah mutaradif atau taraduf. Ada juga hubungan yang kita sebut dengan istilah mutazayilah. Dan terakhir ada hubungan yang kita sebut dengan mutawati'ah. Nah, apa saja makna dari keempat istilah yang kita sebutkan tadi? Nah, yang pertama ada istilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-mushtarak. Nah, al-mushtarak itu adalah satu lafaz yang mengandung beberapa makna. Nah, contoh sederhana adalah ketika orang Arab mengatakan kata ain. Nah, kata ain itu dia bisa bermakna mata. Jadi orang Arab mengatakan li ain, maka berarti aku punya mata. Nah, tapi kata ain juga bisa bermakna mata air. Atau kata ain juga bisa bermakna mata-mata. Atau di kamus itu disebut jasus. Nah, dan bahkan kata ain juga bisa bermakna suatu penyakit yang disebut sebagai ain. Nah, jadi kata ain itu dikategorikan oleh bangsa Arab, oleh para ulama sebagai kata yang mushtarak. Kenapa? Karena kata tersebut mengandung beberapa macam makna. Contoh lain, seperti ketika kita mengatakan kata al-qar'u. Nah, di Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya mengatakan untuk iddah perempuan yang diceraikan oleh istrinya, maka dia menunggu selama 3 quru. Nah, apa itu quru? Maka kata quru itu adalah termasuk kata yang mushtarak. Dia bisa bermakna suci dan dia bisa bermakna haid. Nah, itu. Jadi kata al-quru itu dia bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. Nah, maka dia dikategorikan sebagai kata yang mushtarak. Nah, berikutnya hubungan antara kata dengan kata yang lain itu kita sebut dengan istilah mutaradifah. Nah, apa itu mutaradifah? Yaitu kata yang satu makna tapi bisa diungkapkan dengan beberapa kata yang berbeda. Contohnya seperti ketika kita mengatakan qa'ada dengan kita mengatakan jalasa. Jalasa maka bermakna duduk dalam kamus itu. Begitu pula kita mengatakan qa'ada. Atau contoh lain seperti kita mengatakan qama dengan waqafa. Atau kita mengatakan ada dengan raja'a. Maka kata-kata tersebut punya hubungan yang disebut dengan taraduf, atau mereka adalah kata-kata yang mutaradifah. Mereka
beberapa kata cuman memiliki makna yang sama. Nah, lalu hubungan yang ketiga antara suatu kata dengan kata yang lain dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah mutawati'ah. Nah, apa itu mutawati'ah? Yaitu ketika ada satu makna yang terkandung dalam beberapa kata. Nah, seperti apa? Berbeda dengan mustarak, kalau mutawati'ah itu dia satu makna, atau kalau bagi yang pernah belajar usul fikih itu mirip dengan yang namanya illah. Apa itu ilat? Ya, bagi yang belajar usul fikih tahu itu ilat. Nah, bukan pembahasan kita sekarang. Intinya yang kata di suatu kata, hubungan suatu kata dikatakan mutawati'ah apabila mereka ada beberapa lafaz yang memiliki satu makna yang sama. Contohnya seperti ketika kita mengatakan makna cahaya. Nah, maka makna cahaya itu terkandung dalam beberapa kata yang berbeda, seperti matahari, lampu, begitu pula kunang-kunang, senter, dan berbagai alat-alat lainnya yang mengeluarkan cahaya. Maka berarti kata-kata tersebut hubungan antara mereka disebut dengan hubungan mutawati'ah. Nah, kenapa? Karena semua benda tersebut punya cahaya. Nah, maka berarti hubungan kata-kata tersebut disebut tawatu atau mutawati'ah. Nah, terakhir hubungan kata dengan kata yang lain dalam bahasa Arab adalah mutazayilah. Tazayul, apa itu? Yaitu ketika makna dan lafaz yang ada pada beberapa kata tidak ada hubungannya sama sekali. Seperti ketika kita mengatakan duduk, yaitu jalasa dalam bahasa Arab, itu dengan kata tidur, nama. Nah, maka hubungan nama dengan jalasa itu tidak ada sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali, baik secara lafaz ataupun secara makna. Nah, kenapa kita menyebutkan pembahasan ini di awal? Karena nanti berkaitan dengan pembahasan ketika berbicara tentang anak. Nah, anak dalam bahasa Arab itu bisa diungkapkan dengan berbagai macam ungkapan yang berbeda. Yang pertama bisa kita katakan anak itu dengan kata al-walad. Kemudian begitu pula bisa kita ungkapkan dengan kata ibn. Atau bisa juga kita ungkapkan dengan kata at-tifl. Kemudian bisa juga kita ungkapkan dengan kata gulam. Dan juga bisa kita ungkapkan dengan kata sabi. Jadi setidaknya ada 5 kata dalam bahasa Arab yang mengacu pada makna anak. Nah, Al-Quran sebagai kitab yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita semua tahu Nabi Muhammad adalah orang Arab yang murni, dan Al-Quran turun kepada bangsa Arab yang khulas. Apa itu khulas? Yaitu orang Arab yang murni, yang mereka paham bahasa Arab tanpa mereka mempelajari nahwu sharaf seperti kita zaman sekarang. Maka dengan naluri mereka, dengan insting mereka berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, yang benar, tanpa belajar nahwu sedikit pun. Kenapa? Karena pada masa itu belum ada nahwu. Dan orang Arab mampu berbicara lebih tepat secara nahwu dan sharaf daripada kebanyakan kita sekarang yang walaupun kita belajar nahwu dan sharaf. Kembali kepada pembahasan kita, yaitu Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, sebagai kitab yang diturunkan dengan bahasa Arab, tentunya Al-Quran juga menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa yang dimiliki oleh bahasa Arab. Nah, kekayaan kosakata yang dimiliki bahasa Arab itu membantu Quran dalam detail dalam pengungkapan makna. Berbeda dengan bahasa kita, dengan bahasa-bahasa lainnya yang kadang hanya memiliki satu kata untuk makna tertentu. Dalam bahasa Arab seringkali kita temukan untuk satu makna saja ada berbagai macam kata. Contoh sederhana seperti ketika kita mengatakan onta. Nah, onta dalam bahasa Arab itu bisa kita sebut dengan istilah jamal apabila itu onta jantan, atau kita katakan naqah apabila itu onta betina. Nah, tapi di luar itu kita juga bisa mengatakan onta dengan istilah bintul labun, atau kita katakan bintu makhat, atau kita katakan az-zawdu.
atau kita katakan as-sallu, atau kita katakan jaz'ah, dan bahkan kita katakan dengan istilah ibil. Nah, lihat, begitu banyak ungkapan dalam bahasa Arab untuk menyebut kata onta. Dan itu semua dengan detail yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, begitu pula bahasa Arab ketika mengungkapkan makna-makna yang lain, yaitu khususnya dalam tema kita sekarang, yaitu anak. Nah, sebagaimana tadi pemateri sebutkan, anak itu diungkapkan dengan setidaknya 5 kata yang berbeda dalam bahasa Arab. Ada ibn, kemudian al-walad, kemudian al-ghulam, kemudian as-sabi, dan terakhir at-tiflu. Dan apabila kita mau membuka kamus atau membuka Quran bagi yang hafal Quran, atau bagi yang tidak hafal Quran, silahkan buka Quran kalau rajin dan mau menghitungnya. Nah, tapi bagi yang tak mau menghitung, silahkan buka kamus Quran. Di sini kita ada membawa kamus, namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Quran, karangan Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, jadi ada kamus yang khusus menghitung lafaz-lafaz Quran. Jadi misal ketika kita ingin mencari kata jalasa, maka cari di bagian jim, lam, dan sin, maka akan kita temukan ayat berapa saja yang mengandung kata jalasa. Nah, berdasarkan penghitungan manual pemateri dari kelima kata yang ada dalam bahasa Arab yang mengandung makna anak, nah, maka pemateri menemukan jumlah yang lumayan banyak. Nah, jadi ada jumlah kata yang kalau kita hitung dengan kalkulator, maka kita akan dapati jumlah yang lebih daripada 100 kata yang merujuk pada makna anak. Dengan rincian, yang pertama, walad. Nah, kata walad, baik yang menggunakan alif lam ataupun yang tidak menggunakan alif lam, itu kita akan menemukan ada 29 kata yang tersebar dalam 29 ayat yang berbeda. Nah, jadi kalau bagi yang ingin membaca atau melihat atau menghitung sendiri silahkan, tapi sesuai dengan penghitungan manual yang pemateri hitung dalam kamus ini, ada 29 kata yang tersebar dalam 29 ayat yang berbeda yang menyebutkan kata walad, baik yang menggunakan alif lam ataupun tidak. Nah, kemudian ada juga penggunaan kata walad yang disertai dhamir atau kata ganti. Nah, dan pemateri dapati ada 4 kata yang tersebar dalam 4 ayat yang berbeda. Nah, kemudian kata ibn atau al-ibn yang pakai alif lam ataupun tidak, maka pemateri dapati ada 35 kata yang tersebar dalam 34 ayat yang berbeda. Jadi ada satu ayat yang mengandung 2 kali pengulangan kata ibn. Nah, kemudian ada juga kata banu yang bisa diambil dari kata ibn. Nah, terdapat satu ayat, satu kata yang terdapat dalam satu ayat saja. Kemudian ada kata banun yang terdapat dalam 4 kata tersebar dalam 4 ayat yang berbeda, dan ada 49 kata bani dalam Al-Quran. Yang kata bani itu juga diambil dari kata ibn. Nah, ada 49 ayat dalam Al-Quran yang tersebar dalam 49 ayat. 49 kata yang tersebar dalam 49 ayat yang berbeda. Berikutnya ada kata bunayya yang juga diambil dari kata ibn. Nah, penulis menemukan ada 6 kata yang tersebar dalam 6 ayat yang berbeda. Berikutnya ada kata sabi. Nah, kata sabi itu pemateri dapatkan ada 2 kata yang tersebar dalam 2 ayat yang berbeda. Lalu ada kata abna tanpa dhamir, itu ada 5 kata yang tersebar dalam 4 ayat yang berbeda. Kemudian ada kata abna ditambah dengan dhamir. Nah, maka di situ dalam Al-Quran Al-Karim ada 17 kata yang tersebar dalam 17 ayat yang berbeda. Berikutnya ada kata aulad, baik yang menggunakan alif lam ataupun tidak. Al-aulad atau aulad saja
Nah, maka ada 4 kata yang tersebar dalam 4 ayat yang berbeda. Nah, berikutnya ada kata gulam, baik yang menggunakan alif lam ataupun tidak, gulam atau al-gulam, maka ada 11 kata yang tersebar dalam 11 ayat yang berbeda. Nah, lalu ada kata ghilman yang merupakan jamak dari gulam. Nah, ada 1 kata yang terdapat dalam 1 ayat saja. Lalu ada ibnatu. Nah, ibnatu terdapat 1 kata saja yang terdapat dalam 1 ayat. Lalu ada kata banat. Nah, banat bisa ditemukan ada 17 kata yang tersebar dalam 17 ayat yang berbeda. Lalu ada kata tifl, baik yang pakai alif lam ataupun tidak, ada 3 kata yang tersebar dalam 3 ayat yang berbeda. Dan terakhir ada atfal. Nah, apa atfal itu? Jamak dari kata tifl, 1 kata yang berada dalam 1 ayat saja. Nah, ada banyak sekali jumlah kata yang merujuk pada makna anak dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, dari sekian kata yang pemateri dapatkan dalam Al-Quran yang merujuk pada makna anak tersebut, nah, maka fokus kita hanya kepada 5 saja, yaitu asal kata dari semua kata tersebut. Sebab tadi ada kata aulad, yang kata aulad merupakan bentuk jamak dari walad. Lalu ada kata ibnatu yang merupakan bentuk taknis dari kata ibnu. Lalu ada kata ghilman yang merupakan bentuk jamak dari kata ulam. Maka fokus kita sekarang hanya kepada 5 kata dasar itu saja, yaitu kata ibn, kata walad, kata ghulam, kata sabi dengan kata tifl. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan secara bahasa. Dimulai dengan kata ibn. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasit ada kamus yang katanya menggunakan bahasa Arab yang ingin kita cari, misalnya jalasa, dan terjemahnya pun pakai bahasa Arab. Jalasa, maka dia nanti terjemahkan dengan kata qa'ada. Jadi kamus yang terjemahnya juga pakai bahasa Arab. Namanya Al-Mu'jam Al-Wasit. Nah, bangsa Arab menggunakan kata ibn itu dalam beberapa pemakaian makna yang berbeda. Jadi tidak selamanya kata ibn itu dipakai oleh bangsa Arab untuk makna anak. Jadi ada beberapa pemakaian yang berbeda. Nah, di antara makna yang pertama adalah makna ibn itu berarti anak laki-laki. Nah, kalau kita tambahkan tak ta'nis di belakangnya, maka bukan tak ta'nis, tak biasa, maka akan bermakna anak perempuan. Makanya nama-nama kita itu di belakangnya ada Muhammad ibnu siapa atau Aisyah bintu siapa. Maka berarti Aisyah anaknya siapa, Muhammad anaknya siapa. Nah, maka itu berarti anak laki-laki. Nah, kata ibn juga bisa bermakna kunyah untuk sesuatu yang terlalu sering berurusan dengan urusan tersebut. Misal ada orang yang terlalu sering berpergian. Berpergian otomatis dia melewati jalan. Karena terlalu sering dia berpergian, maka orang Arab menggunakan istilah ibnu sabil untuk para musafir. Jadi bagi orang-orang yang sering dalam perjalanan, maka orang Arab menyebutnya dengan istilah ibnu sabil. Nah, kenapa ibn? Apakah dia anak jalan atau anak jalanan seperti nama film? Bukan. Ibnu Sabil itu adalah kunyah atau kata sindiran untuk seseorang yang dalam perjalanan. Nah, atau yang ketiga, pemakaian kata ibn itu kunyah untuk beberapa nama binatang. Jadi kadang ada beberapa binatang yang ungkapannya itu diungkapkan dengan kata ibn oleh bangsa Arab. Seperti ketika mereka mengatakan Ibnu Awi. Nah, Ibnu Awi itu dipakai untuk serigala. Kemudian ada juga Ibnu Labun dan Bintu Makhat itu dipakai untuk onta. Jadi ternyata kata ibn atau bint tidak selamanya dipakai untuk anak. Jadi ada kadang dalam pemakaian bahasa Arab itu ketika orang Arab mengatakan ibn, maknanya bukan anak, tapi maknanya merupakan kunyah atau kalau dalam bahasa kita bahasa sindiran, bahasa kiasan dari suatu kata yang lain. Kita lanjut kepada kata berikutnya yaitu sabi. Nah, sabi kalau kembali kita merujuk kepada Al-Mu'jam Al-Wasit,
bangsa Arab menggunakan kata sabi juga dipakai dalam beberapa makna yang berbeda. Yang pertama, yang sering dipakai, yang digunakan oleh mereka, sabi, maknanya adalah anak kecil sebelum masa baligh. Anak kecil sebelum masa baligh. Atau ada bahkan yang mengatakan anak yang kecil yang belum disapih, yang masih menyusu kepada mamanya, maka kita sebut dengan istilah sabi. Nah, lalu makna berikutnya, ada juga yang mengatakan sabi itu diungkapkan untuk sesuatu bagian kecil dari suatu barang. Misalnya, ada pedang, bagian yang tajam dari pedang itu berarti dia bagian yang paling tipis atau paling kecil dari bagian pedang tersebut. Maka orang Arab mengatakan sabiyuhu, sabiyus saif, yaitu bagian tajam dari pedang tersebut. Nah, lalu ada juga penggunaan kata sabi yang digunakan oleh orang Arab untuk para pemula, orang yang baru belajar, orang yang baru tumbuh, orang yang baru mengenal sesuatu, maka kita sebut dengan istilah sabi. Jadi kata sabi itu merujuk kepada makna kecil atau merujuk kepada makna baru, baru muncul, baru terjadi, baru ada, baru atau kecil. Nah, intinya itu. Berikutnya ada kata al-walad. Nah, walad kembali kita merujuk kepada al-mu'jam al-wasit. Maka kata walad itu mushtaq. Apa itu mushtaq? Yaitu diambil. Mushtaq dari kata walada yang maknanya adalah melahirkan janin yang dikandung. Jadi ada kata walada yalidu dalam Al-Quran itu yang maknanya melahirkan. Melahirkan apa? Melahirkan sesuatu yang dikandungnya. Nah, otomatis itu apa? Pekerjaan yang khusus dilakukan oleh perempuan. Sebab tidak ditemukan ada laki-laki yang melahirkan. Nah, kata walad tadi kembali kita ke fokus kita, yaitu kata walad itu diambil dari kata walada yalidu. Nah, maka kata walad itu segala yang dilahirkan baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kata walad merupakan kata yang paling spesifik dalam Al-Quran yang merujuk kepada anak. Anak seseorang lah, maka berarti walad. Jadi tidak digunakan untuk apa. Intinya ketika ada sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu, maka disebut dengan istilah walad. Lah, anakmu berarti waladuka. Nah, itu. Kemudian kata berikutnya adalah gulam. Nah, kembali rujukan kita adalah al-mu'jam al-wasit. Nah, bangsa Arab menggunakan kata gulam itu kembali dalam beberapa pemakaian makna. Nah, yang pertama, seseorang yang baru nampak tumbuh kumisnya. Jadi ketika ada bocah, ada anak kecil yang baru tumbuh kumisnya, maka mereka menyebutnya dengan istilah gulam. Lah, ada juga yang mengatakan gulam itu batasannya dari anak-anak yang sejak dilahirkan sampai dia dewasa. Bahkan ada lagi yang menggunakan kata gulam itu untuk orang yang dewasa, tapi dalam pemakaian secara majas. Dan ada juga pemakaian orang Arab ketika mengatakan gulam, maknanya adalah budak. Makanya ketika kita temukan orang Arab, bukan orang Arab, ketika orang Malaysia, mereka menyebut budak itu bisa berupa budak, bisa berupa anak kecil. Nah, boleh jadi karena mereka menerjemah dari kata gulam, gulam yang bermakna budak. Makanya kalau bagi yang suka nonton Upin Ipin, itu budak mereka menyebutnya. Lah, budak itu bukan berarti budak bahasa kita yang bermakna hamba sahaya, bukan, tetapi budak bisa bermakna anak kecil, bisa bermakna budak yang merupakan hamba sahaya. Nah, terakhir adalah kata tifl. Lah, kata tifl itu juga dipakai untuk beberapa makna. Yang pertama, yang paling sering dipakai adalah makna tifl itu setiap bayi yang baru lahir dan masih lembut dan masih lemah tubuhnya, maka disebut tifl dalam bahasa Arab. Ada juga yang mengatakan tifl itu adalah ketika ada seorang anak mulai dia bayi baru lahir sampai sebelum baligh. Nah, dan kata tifl itu dipakai untuk muzakkar ataupun muannas dalam bahasa Arab. Nah, selesai kita dengan penggunaan
apa pemaknaan kata tifl, gulam, sabi, walad, dan ibn secara bahasa. Nah, kemudian kita lanjut kepada pemaknaan kata tersebut di dalam Al-Quran. Nah, fokus kita dalam pertemuan kali ini adalah pendidikan anak dari sudut pandang Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu bukan hanya kitab yang berbicara tentang akidah semata, tidak. Atau kitab hanya berbicara tentang fikih saja, maka tidak. Al-Quran itu kitab yang umum. Dia berbicara tentang berbagai macam isi. Ada yang ayat yang berbicara tentang akidah, ada ayat yang berbicara tentang hukum, ada ayat yang berbicara tentang akhlak, ada ayat yang berbicara tentang kisah, ada juga ayat yang berbicara tentang tentang perumpamaan dan berbagai macam lainnya, seperti ayat-ayat kauniyah, ayat yang berbicara tentang alam, dan ayat-ayat yang berbicara tentang awal mula penciptaan manusia dan sebagainya. Nah, di Quran ada ayat yang berbicara tentang tarbiyah, ada ayat yang berbicara tentang pendidikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, fokus kita sekarang adalah beberapa ayat yang di situ kita bisa pahami ada pendidikan yang kita dapati secara langsung. Apa saja? Nah, maka pemateri dalam kesempatan ini mengutip ada 6 ayat yang menggunakan kata bunayya. Jadi di Quran kita akan mendapati ada 6 kali pengulangan kata bunayya yang digunakan dalam 6 ayat yang berbeda. Dan kata-kata bunayya tersebut diungkapkan oleh entah para nabi ataupun orang-orang soleh. Siapa saja mereka, apa saja ayatnya. Nah, maka kita baca satu persatu insya Allah.